dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk selalu memasuki misteri-Mu yang tak pernah selesai kami selami dan kami dalami. Misteri itu ada dalam hati kami yang terdalam. Bantu kami ya Bapa untuk mengenal Engkau, menyelami Engkau, dan memasuki misteri-Mu dalam batin kami yang begitu dalam. Bantu kami ya Bapa untuk berani memasuki hati kami yang masih penuh dengan dosa, kelemahan, dan kekurangan. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kita masih terus berjuang. Kita masih terus memasuki batin yang terdalam. Hari ini Yesus mengecam orang-orang Farisi yang bersikap munafik karena hanya memperhatikan aspek lahiriah, aspek eksternal, aspek sisi luar dari kemanusiaan, dari kehidupan ini. Dan aspek yang luar ini adalah aspek yang sangat mempesona, sangat memikat, dan sangat membuat orang terpikat kepadanya. Sehingga orang lupa di bagian dalam. Padahal bagian dalam itulah yang membentuk kita, menyempurnakan kita, yang abadi, yang kekal. Dan ternyata kesadaran kita akan hidup batin itu sangat lemah. Sungguh sangat lemah. Padahal yang di luar itu berasal dari dalam. Dan itu kata Yesus hari ini. Saudara, sadarkah kita bahwa kita dipanggil untuk membersihkan, untuk mengenali, untuk memasuki misteri kehidupan kita yang di dalam ini. Dan yang di dalam ini merupakan suatu proses zaman yang begitu lama, ya begitu jauh dari sumber-sumber subconscious, unconscious yang berasal dari nenek moyang kita, yang berasal dari budaya kita, dan memasuki di dalam batin yang terdalam itu. Mungkin hanya berapa persen kita bisa mengenali aspek dalam itu. Dan Tuhan ada di dalam batin kita yang tersembunyi di dalam itulah. Maka kita bisa membayangkan Santa Teresa dari Avila melukiskan ada ruangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7 di mana Tuhan bertahta di situ. Dan Tuhan mau hadir di situ. Dan ini menurut saya suatu yang kesadaran yang sangat dalam dan sangat fundamental di dalam kehidupan rohani kita sebagai orang Katolik. Karena yang di luar itu tidak akan bisa kita mengubah perilaku, tingkah laku, sikap. Ya, itu sangat dangkal. Mungkin kita berubah, benar. Tetapi kalau yang di dalam itu tidak kita ubah dengan dalam, dengan cinta Tuhan, dengan kasih Tuhan yang menerima kita apa adanya, yang mencintai kita apa adanya, yang mengasihi kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan dosa-dosa kelemahan kita. Ya. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka mari, sekali lagi saya mau mengatakan tidak mudah dan tidak banyak orang yang mau masuk dalam hati kita karena kita menemukan sesuatu yang berat, yang sulit, yang harus dilalui dengan jatuh dan bangun, dengan kekurangan, dengan keterbatasan, dengan kerapuan. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, seandainya kita sadar saja akan batin kita yang terdalam itu, maka itu suatu langkah yang pertama dan positif. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan ketika banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang tergerak untuk masuk, untuk mengubah hidupnya. Itu karena batinnya yang disentuh oleh Tuhan lebih dalam. Ya. Itu saya kira kuncinya. Dan itu langkah awal, langkah pertama. Dan ternyata langkah pertama itu bukanlah gampang, bukannya yang mudah. Ya. Ketika orang memasuki itu harus melewati rintangan-rintangan, melewati jembatan-jembatan, melewati cobaan-cobaan, melewati gangguan-gangguan yang kiri dan kanan dan seterusnya sampai menemukan hutan yang gelap gulita,
yang penuh binatang, penuh godaan, penuh binatang liar dan binatang buas yang mau menerkam kita, dan gelap. Maka di situ kita bisa melihat ya suatu perjalanan batin memasuki kedalaman batin kita yang terdalam. Dan hanya sedikit orang yang sampai ke sana. Maka Santa Teresa dari Avila mengeluh kepada Yesus, kenapa hanya sedikit orang yang dapat melewati salib-salib, melewati tantangan dan godaan-godaan di tengah hutan, ya, binatang buas, binatang liar, ya, ada ular, ada kalajengking, ada apa, itu semua adalah suatu proses pemurnian dan proses pembersihan dalam diri kita. Dan Tuhan mengatakan dia jalan menuju surga itu jalan yang sempit, ya, bukan jalan yang lebar. Jalan lebar itu menuju neraka, dan itulah yang terjadi. Maka Santa Teresa membuat suatu pola, suatu gambaran, suatu peta, suatu map bagaimana supaya bisa bertemu dengan Tuhan di ruangan ketujuh. Ya. Harus menyingkirkan ular-ular, harus menyingkirkan binatang liar, harus menyingkirkan rasa sakit, rasa pedih, rasa susah, rasa derita, dihina, diejek, rasa kesepian, rasa kekurangan. Itu semua adalah pengalaman-pengalaman perjumpaan orang bertemu dengan Tuhan. Dan itu semua banyak orang tidak suka dan tidak mau. Yohanes Salib menyebutnya itu sebagai malam gelap, malam dan gelap lagi. Tetapi ketika orang sudah tertangkap dan ditangkap oleh Tuhan, maka dia menjadi berubah terus, ya, menuju ke puncak Gunung Karmel. Itu harus melepaskan segala-galanya, melepaskan ego, itu yang paling susah. Melepaskan barang mungkin tidak terlalu susah, tapi melepaskan ego, melepaskan keinginan, ya, melepaskan kehendak. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan ketika kita ingin berkembang bertumbuh dalam hidup rohani, harus melepaskan self-interest, keinginanku sendiri, self-will, kehendakku sendiri, desire, keinginanku sendiri, melepaskan. Jadi disitulah kita pertumbuhan hidup rohani itu ketika kita bukan meminta sesuatu, bahkan yang paling suci sekalipun, tapi melepaskan. Dan itu memberikan kedamaian. Saya tidak menginginkan lagi apapun selain kehendak Tuhan. Seperti Agustinus mengatakan, aku tidak menginginkan apa-apa lagi selain kehendak Tuhan. Santo Bernardus dari Clairvaux. Dan untuk sampai ke sana sekali lagi bukanlah yang gampang. Tapi itulah yang diminta oleh Yesus ketika Yesus mengecam orang-orang Yahudi yang bersikap munafik, yang memperhatikan aspek luar, aspek hukum mungkin, ya, aspek eksternal yang memikat, menarik orang. Dan seringkali orang mengatakan kesucian dan kemudian itu adalah sejumlah besar keutamaan-keutamaan lahiriah yang kelihatan. Padahal Tuhan melihat yang dalam. Belas kasihan. Maka Yesus dalam Mazmur mengatakan, yang ku kehendaki bukanlah persembahan, tapi belas kasihan, keadilan, kejujuran. Semoga Anda dan saya hari ini disadarkan kembali untuk berjalan di jalan yang gelap ini. Bila Anda suka, monggo. Kalau tidak Anda suka, ya silahkan berhadapanlah dengan Yesus. Supaya kita masuk ke dalam misteri yang harus dilalui oleh setiap orang. Misteri Paskah. Misteri penderitaan yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dalam persatuan dengan penderitaannya. Coba lihat. Filipi bab 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya aku bersatu dalam penderitaan. Itulah Paulus. Tapi setiap orang punya panggilan masing-masing. Semoga kuasa Yesus mengalir dalam diri Anda, mengalir dalam diri kita semua. Supaya kita hanya mencari kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan seringkali diselimuti oleh kehendak pribadi. Ya, personal interest. Keinginan-keinginan yang mengagungkan diri sendiri. Kemarin di medsos sedang viral seorang selebritis yang menebarkan uang kemana-kemana, membantu orang, tetapi dengan menghina orang-orang yang dia hina. Dan itu menjadi viral karena seolah-olah diviralkan dan semua orang tahu seolah-olah dia begitu baik, begitu murah hati. Tetapi ini lagi seperti
seperti kata Yesus, tangan kanan jangan memberi, jangan sampai tangan kiri tahu. Dan sekarang ini tidak, tangan kanan memberi, tangan kiri pun dibuka, di viral semua orang, meskipun maksudnya baik, tapi iblis. Jangan pernah berbuat baik hanya untuk dipamer-pamerkan. Dan inilah bentuk kemunafikan zaman sekarang. Lihat sekarang rumah-rumah sultan-sultan dengan segala yang nampak indah, luar biasa, tapi demi mengagungkan kehebatan diri sendiri. Saudara, itulah ya, tantangan kita semua, untuk kita mati bagi diri sendiri, kosong bagi diri sendiri, supaya hanya Tuhan yang dimuliakan, dipuji dan disembah. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga panggilan Anda untuk masuk ke dalam batin menguatkan kita semua, mendorong kita semua untuk mengosongkan diri kita. Berkat Tuhan atas kita semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.